Banyak dari kita yang mengira semakin sering kita mengamalkan ayat yang paling agung dalam Al-Quran ini, maka semakin besar pula perlindungan yang akan kita dapatkan. Namun tahukah Anda, ada rahasia yang jarang diungkap, di mana dalam situasi-situasi tertentu melantunkannya justru dilarang keras oleh syariat dan bisa menjerumuskan kita pada kekeliruan yang fatal. Jika Anda berhasil memahami batasan-batasan tersembunyi ini, Anda bukan hanya terselamatkan dari kesalahan ibadah yang sia-sia, tetapi juga akan membuka kunci rahasia bagaimana amalan ringan ini benar-benar menjadi perisai gaib yang sempurna dan jaminan jalur kilat menuju surga tanpa penghalang. Simak baik-baik, jangan sampai niat baik Anda justru berbuah petaka karena ketidaktahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rizki, serta kemudahan dalam setiap urusan bagi segenap pemirsa setia serambi surga dimanapun Anda berada saat ini. Bagi para sahabat sekalian, silahkan mengutarakan doa serta hajat terbaiknya di kolom komentar di bawah ini, agar kita bisa saling mengaminkan dan memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan segala keinginan mulia kita bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam lembaran suci Al-Quran terdapat satu ayat yang menduduki posisi paling mulia dan agung, yaitu ayat kursi yang terletak pada urutan ke-255 dari surah Al-Baqarah. Mayoritas dari kita tentu sudah sangat akrab dengan ayat ini dan sering melantunkannya sebelum beristirahat di malam hari sebagai benteng perlindungan ilahi dari segala gangguan setan, maupun mengamalkannya dikala menghadapi sebuah himpitan hidup demi meraih pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tahukah Anda bahwa di balik kedahsyatan maknanya, syariat Islam ternyata menetapkan beberapa waktu dan kondisi tertentu yang melarang kita untuk melantunkan ayat agung ini. Sebelum kita mengulas larangan tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu landasan utama mengapa ayat kursi dinobatkan sebagai rajanya ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Keagungan ayat kursi ini ditegaskan langsung melalui sebuah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan sebuah pertanyaan, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'dam?" Ayat apakah yang paling agung di dalam kitab Allah? Mendengar pertanyaan tersebut, Ubay bin Ka'ab menjawab dengan penuh keyakinan, ayat kursi. Jawaban cerdas ini pun seketika membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho, dan beliau langsung memuji sahabatnya tersebut dengan bersabda, "Liyahnikal ilmu ya Abal Muncir." Semoga ilmumu membawa keberkahan wahai Abu Muncir. Kisah yang diriwayatkan secara resmi
oleh Imam Muslim ini menjadi fondasi hukum yang sangat kuat dan sahih mengenai kedudukan tertinggi ayat kursi. Sebaliknya, cerita-cerita yang beredar luas di masyarakat mengenai turunnya ayat kursi yang konon dikawal oleh puluhan ribu malaikat atau menyebabkan berhala-berhala di bumi runtuh berjatuhan, dinyatakan oleh para pakar hadis sebagai riwayat yang tidak valid. Oleh karena itu, kita tidak perlu bersandar pada kisah-kisah lemah tersebut, karena dalil yang otentik dari Rasulullah SAW sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kemuliaannya. Sebelum pembahasan kita melangkah lebih jauh mengenai batasan-batasannya, mari kita jadikan momentum ini untuk saling menguatkan ikatan ukhuwah di antara sesama muslim melalui kekuatan doa. Rasulullah SAW pernah mengabarkan sebuah rahasia langit, bahwa permohonan tulus seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang didoakan merupakan sebuah doa yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat seseorang mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Maka malaikat yang berada di dekatnya akan menyahut dan berkata, amin, dan bagi dirimu pun akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Hadis sahih. Riwayat Imam Muslim ini mengajarkan kepada kita untuk tidak pelit mendoakan orang lain di kolom komentar, karena pada hakikatnya kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Dan bagi Anda yang merasakan manfaat spiritual dari tayangan Serambi Surga ini, dukungan berupa klik tombol like dan subscribe akan sangat membantu siar dakwah ini agar menjangkau lebih banyak umat. Saudaraku, apabila kita merenungkan lembar demi lembar untayan kalimat dalam ayat kursi, seluruh baitnya mengupas tuntas tentang kemahabesaran dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mendeklarasikan bahwa tidak ada satupun zat yang berhak mendapatkan penghambaan kecuali Dialah Tuhan yang maha berdiri sendiri dalam mengawasi dan memelihara seluruh makhluk di jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah dihinggapi oleh rasa kantuk, apalagi tidur layaknya makhluk yang lemah. Pengetahuannya meliputi segala urusan yang telah lalu maupun yang akan datang, sedangkan umat manusia tidak akan pernah mampu menyelami samudra ilmunya kecuali atas dasar apa yang telah Dia kehendaki untuk diwahyukan. Menyadari kedalaman makna inilah yang membuat ayat kursi menjadi media kontemplasi paling dahsyat untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa sajakah jaminan kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang istiqomah dalam mengamalkan ayat kursi ini berdasarkan tuntunan hadis yang valid? Janji pertama yang sangat luar biasa adalah jaminan keamanan penuh sepanjang malam ketika seseorang hendak memejamkan mata dari pembaringannya. Berdasarkan catatan hadis sahih yang tertuang dalam kitab Imam Bukhari, Rasulullah memberikan sebuah panduan praktis. Idza awaita ila firasika faqra ayatul kursi. Apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Melalui ketetapan ini, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang melantunkannya sebelum terlelap, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan malaikat khusus untuk menjaganya, dan tidak ada satupun setan yang mampu mendekatinya hingga fajar menyingsing keesokan harinya. Keutamaan agung berikutnya berkaitan erat dengan ibadah harian kita, yaitu sesudah menunaikan salat wajib 5 waktu. Rasulullah memberikan kabar gembira melalui sabdanya, man qara'a ayatul kursi dubura kulli sholatin maktubatin
lam yamna'hu min dukhulil jannati ila ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis yang bersumber dari riwayat Imam An-Nasa'i dan telah divalidasi dengan derajat hasan sahih oleh para ulama terkemuka termasuk Syekh Al-Albani ini, menunjukkan betapa luasnya samudera ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan ringan yang hanya memakan waktu beberapa detik namun mampu menjadi kunci pembuka pintu surga bagi setiap hamba. Atas dasar inilah para ulama sangat menganjurkan umat Islam agar menyisipkan ayat kursi ke dalam untaian zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, serta ritual sebelum tidur. Kendati demikian, keluhuran derajat ayat kursi tidak serta-merta membuat kita bebas melantunkannya dalam sembarang situasi. Hukum syariat Islam mengajarkan adab yang sangat ketat mengenai kapan sebuah ibadah boleh atau tidak boleh dikerjakan agar tidak kehilangan esensinya. Kondisi pertama yang mutlak dilarang untuk membaca ayat kursi adalah di saat seorang hamba sedang berada dalam posisi ruku dan sujud di tengah-tengah pelaksanaan sholat. Dalam sebuah riwayat sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara tegas memaklumatkan, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku maupun sujud. Mengingat ayat kursi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Al-Quran, maka larangan ini berlaku mutlak pada kedua rukun sholat tersebut, di mana kita justru diperintahkan untuk memperbanyak bacaan tasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta memanjatkan doa. Keadaan yang kedua yang perlu diwaspadai adalah ketika seseorang didera oleh rasa kantuk yang teramat berat hingga menyebabkan kesadarannya menurun dan lisannya menjadi keliru saat mengeja sebuah kalimat. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam untuk sholat, lalu lisannya tidak lagi jelas ketika membaca Al-Quran, maka hendaklah ia tidur. Ketetapan dari Imam Muslim ini sejatinya tidak bermakna bahwa membaca ayat kursi saat mengantuk itu berdosa besar secara langsung, melainkan sebuah tindakan preventif agar kita tidak tergelincir dalam kesalahan fatal saat melafalkan firman-firman suci Allah Subhanahu wa taala di luar kesadaran kita. Oleh karenanya, mengistirahatkan tubuh jauh lebih diutamakan dalam kondisi yang demikian. Kemudian batasan yang ketiga yang telah disepakati oleh para ulama adalah larangan melantunkan ayat kursi saat seseorang berada di dalam kamar mandi ataupun toilet. Larangan ini memang tidak didasarkan pada teks hadis yang menyebutkan nama ayat kursi secara spesifik, melainkan bersumber dari kaidah fikih tentang kewajiban menjaga kesucian adab terhadap Al-Quran. Mengingat toilet adalah tempat pembuangan kotoran yang identik dengan najis, maka mengumandangkan kalam ilahi di dalamnya dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap kesucian firman Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang benar adalah menahan diri dan menunggu sampai kita keluar dari ruangan tersebut, lalu kita membacanya di tempat yang bersih dan layak. Kemudian sahabat yang terakhir adalah sebuah persoalan klasik yang kerap memicu perdebatan di tengah-tengah umat, yaitu mengenai hukum membaca ayat kursi bagi orang yang menanggung hadas besar, baik karena junub maupun kaum wanita yang tengah mengalami masalah haid atau nifas. Untuk kondisi junub, mayoritas ulama dari berbagai mazhab fikih sepakat melarang seseorang membaca lembaran Al-Quran sebelum mereka menyucikan diri melalui mandi wajib sebagai bentuk pemuliaan tertinggi terhadap kitab suci.
Namun bagi wanita yang sedang haid atau nifas, konstelasi hukumnya melahirkan perbedaan pandangan di kalangan para ahli ilmu. Sebagian ulama tetap memegang hukum asal larangan membaca secara mutlak, sedangkan sebagian ulama lainnya memberikan kelonggaran hukum apabila tujuannya adalah untuk menjaga hafalan agar tidak hilang atau dalam rangka aktivitas belajar mengajar. Silang pendapat ini berakar dari sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca ayat Al-Quran sedikit pun. Akan tetapi para kritikus hadis terkemuka seperti Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi hingga Syekh Al-Albani telah memberikan catatan kritis bahwa hadis larangan tersebut berstatus dhaif atau memiliki cacat dalam rantai periwayatannya, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan hujah utama. Jalan tengah bagi kaum wanita dalam urusan ini adalah dengan mengikuti arahan atau fatwa dari guru agama atau ulama yang terpercaya di lingkungannya, seraya tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak terjebak dalam aksi saling menyalahkan atas perkara yang memang sejak dulu menjadi ruang ijtihad para ulama. Kesimpulan berharga yang dapat kita petik dari seluruh untaian mutiara ilmu ini adalah bahwa ayat kursi merupakan anugerah terindah yang penuh dengan kemuliaan yang autentik. Semangat kita dalam meraup pahala dari membaca ayat kursi harus senantiasa berjalan beriringan dengan kepatuhan kita terhadap aturan main dan adab-adab yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita taufik agar tidak hanya fasih dalam melantunkannya, melainkan juga diberi kemampuan untuk menghayati serta mengaplikasikan pesan-pesan tauhid di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, mari kita lebih bijak dan beradab dalam mengamalkan setiap firman Allah Subhanahu wa taala, agar pahala yang kita kejar tidak hangus begitu saja akibat kelalaian kita sendiri. Sahabat serambi surga, jika saat ini Anda merasa mendapatkan fawaid atau pencerahan baru dari pembahasan ini, mari luaskan lingkaran kebaikan ini. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan nyata bagi syiar dakwah kita, dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak terlewatkan ilmu-ilmu berharga lainnya di video berikutnya. Jangan simpan kebenaran ini sendirian, bagikan video ini sekarang juga ke grup keluarga, sahabat, atau media sosial Anda. Satu klik yang Anda bagikan dari Anda bisa jadi adalah jalan hidayah bagi orang lain dan menjadi aliran pahala jariah yang tidak akan pernah terputus untuk Anda, bahkan hingga kita telah tiada. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.